Gue deh, gue pengen jadi SM dulu cuy. Kapan pulang? Pengen ketemu. Ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Ray, dulu gue Crew B-Voice tahun 2016. Halo semua, gue Kenisha, gue Crew B-Voice tahun 2018, divisi Music Lister. Hai, gue Jody, gue Crew B-Voice 2016, divisi gue Music Lister. Halo semuanya, nama gue Monik, gue Kru Marketing 2019. Halo semua, nama gue Raka, gue Kru Music Lister angkatan 2019. Halo, nama gue Raffi, dipanggilnya Batok, gue announcer 2016 dan gue alumni. Halo, nama gue Alia, gue dari divisi reporter 2019. Halo, nama gue Dewi, gue dari divisi kreatif 2019. Halo, nama gue Andra, gue reporter 2015, umur gue sekarang 21 tahun. Halo, nama gue Jordan, gue announcer 2018, umur gue 22 tahun. First impression gue masuk B-Voice, sebenarnya kayak gue ngeliatnya tuh kayak seru gitu sih. Maksudnya kayak orang-orangnya keren-keren, punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kayak setiap orangnya itu punya halinya di bidang masing-masing. Jadi gue interest untuk masuk B-Voice gitu sih. First impressionnya ngelihat B-Voice itu rame sih pastinya. Rame, terus apa ya, keren aja sih ngelihatnya awalnya kayak gitu. Cukup sih. Nggak banyak. Gue first impression gue masuk B-Voice, tujuannya sebelum masuk B-Voice gue nggak tahu B-Voice itu apa. Gue kira malah kayak apa namanya paduan suara. Tapi setelah gue masuk B-Voice kayak gue banyak dapet ilmu yang nggak pernah gue dapetin sih. Dan bahkan mungkin sampai sekarang pun gue belum pernah dapet hal itu karena gue nggak pernah berkecimpung di dunia radio sih. Paling ya ilmu yang bisa gue serap banyak banget sih dari B-Voice. B-Voice tuh seru, orang-orangnya juga orang-orangnya juga beragam kan, bisa belajar banyak juga. Dan gue pas masuk B-Voice juga senang lah karena bisa lebih into lagi sama radio sih gitu. First impression ya? Berarti first impression gue rame, berisik banget di Expo. Waktu itu gue tahu dari Expo, terus berisik banget. Tapi berisiknya tuh kayak seru karena kayaknya solid gitu, kayak bonding banget lah antara krunya gitu. Oh iya, enggak sih, enggak sama sekali. Kalau dikangenin dari B-Voice pastinya kerja bareng-barengnya sih, kerja ngejalanin acaranya dan kayak expo, seminar, training kayak gitu-gitu itu cukup dikangenin sih sama pokoknya teamworknya deh. Nah kalau yang gue kangenin tuh sebenarnya lebih ke arah momen-momen kecil bersama teman-teman lu sih, kayak momen dimana lo siaran, momen lo bikin acara, dan kayak feel ketika lo achieve sesuatu di B-Voice itu sih momen yang gue kangenin. Mau nambahin kalau misalkan anggotanya sendiri gitu loh, anggotanya tuh kayak extraordinary gitu loh orang-orangnya. Ya dari cara kerjanya, mereka juga bisa working under pressure segala macam. Dari semua program yang ada, pasti kan ada anggotanya juga nih yang pokoknya anggotanya extraordinary aja deh pokoknya. Tuh, keren. Gue itu kan, misalnya teman-teman gue tuh kayak kebanyakan tahu kalau misalnya gue B-Voice, dan mereka juga ada beberapa yang masuk ke radio juga. Nah, gue nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh kayak merasa minder gitu kalau misalnya tahu gue anak B-Voice, kayak oh B-Voice ya, terus habis itu kayak oh B-Voice kan bagus banget. Terus gue juga bangga banget sama achievement B-Voice, karena kalau misalnya B-Voice ikut lomba itu kan B-Voice sering menang, jadi kayak bangga aja. Terus habis itu yang gue kangenin itu dari B-Voice siarannya, karena kita kan selama pandemi ini kita nggak siaran on air lagi. Terus habis itu yang gue kangenin juga kalau misalnya kita lagi nyiapin acara off air, itu kan sebelumnya kita kayak pasti ngumpul-ngumpul bareng, nyiapin gitu. Itu sih paling. Hal yang gue banggain dari B-Voice tuh pastinya acara-acaranya, atau mulai dari program siarannya, terus YouTube dan sosial media lainnya tuh pasti berkembang tiap tahunnya. Terus misalnya kita kan punya program siaran namanya Showtune, itu pasti ngundang-ngundang GS, dan itu pasti makin lama tuh gue liatnya juga GS-GS yang diundang tuh makin tinggi-tinggi juga, kayak gitu sih. Gue deh, gue pengen jadi SM dulu cuy. Kalau bisa gue muter waktu, gue pengen jadi SM. Kalau misalkan pengen ngulang, lebih kayak pengen ngulangnya, kalau main putar balikin waktu, lebih pengen untuk kerja bareng temen-temennya lagi sih. Karena
ketika kita kerja bareng sama temen-temennya tuh lebih berasa, bener sih yang Andre bilang, kayak lebih berasa keluarganya, lebih berasa kayak oh gue punya teman kayak gini, punya teman yang kayak A, B, C, D, F, G, kayak punya banyak dinamis lah orang-orang di B-Voice yang kalau misalnya gue pengen ngulang, gue sih lebih pengen ngulang ke masa-masa itu dimana gue main sama teman-teman gue, terus juga ngobrol bareng sama anak B-Voice, belajar bareng, lebih ke situnya sih kalau gue. Kalau gue disuruh muter waktu, hal yang pengen gue lakuin lagi ketika gue jadi SM, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakuin. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakuin, cuman terhambat gara-gara diri gue sendiri sih. Kayak gitu sih. Kalau gue nggak beda jauh juga sih sebenarnya. Lebih apa ya? Kalau gue sih lebih mementingkan, lebih pengen SDM terutama ujung tombaknya, announcernya harus bisa lebih apa ya, pengen banget gitu kalau bisa diulang. Angkatan gue atau adik-adik yang di bawah tuh pasti lebih butuh asupan ilmu sih, yang ke kakak-kakak seniornya itu yang paling butuh. Tapi kadang masih ada yang sungkan, masih ada yang nggak enak dan sebagainya. Jadi menurut gue sih itu yang harus digali sih. Maksudnya kalau ada kesempatan tiba-tiba disuruh ngulang lagi, ya paling secara skill sih. Kalau secara skill dan kumpul-kumpulnya sama alumni mungkin bisa lebih erat lagi gitu. Gitu sih kalau gue. Yang pengen di-achieve di B-Voice. Sebetulnya ini sih pengen ngerasain, kan kebetulan juga gue mau masuk tahun terakhir di B-Voice. Jadi kayak pengen terakhir kali ngerasain bareng sama teman-teman bikin suatu acara yang meriah dan ada momen kebersamaannya sama teman-teman gitu, dan hopefully bisa offline gitu, nggak online gitu. Ya gimana Bri? Sebenarnya pada saat ini nih apa keinginan gue yang pengen gue lakuin untuk di B-Voice, karena sejak pandemi tahun kemarin B-Voice itu siarannya online, dimana anak-anak B-Voice yang paling baru itu mereka nggak pernah ngerasain namanya on air di studio gitu. Nah gue tuh pengen banget sebelum gue lulus dari B-Voice mereka udah bisa ngerasain itu. Jadi ketika gue ninggalin mereka pun mereka juga nggak lulus gitu, karena gue kasihan sama mereka. Gitu. Akhirnya apa? Belum. Sama sih, palingan gue acara-acara di B-Voice walaupun online gini masih bisa jalan kayak waktu offline. Terus habis itu gue pengen, sebenarnya ini mungkin karena ini divisi gue ya, gue pengen B-Voice bisa kerja sama lagi sama gestar-gestar label-label musik gitu. Sebenarnya ini lebih ke diri gue pribadi, kan tadi Kak Andra mau ke anak bawahnya bakal kayak gimana kan, teman-teman bawahnya bakal gimana. Kalau ke gue lebih ke gue pengen mencari diri gue yang lain, ngerti gak sih? Kan ini gue di organisasi pasti kan gue dapet experience dan lain-lain kan. Nah itu gue pengen achieve itu sih, kayak misalnya lewat B-Voice gue tahu nih ternyata gue misalnya punya passion di bidang nulis kah, atau ternyata gue punya bidang passion kayak misalnya bikin-bikin acara atau kayak gimana kayak gitu. Di find my new personal aja sih. Sebenarnya kalau gue sama juga tentang acara-acara offline, kita juga pengen banget nih bikin acara offline, siaran offline, apalagi angkatan gue itu termasuk yang dapat siaran offline-nya tuh cuma berapa bulan doang gitu di awal. 2 bulan, minggu. Oh minggu bahkan guys. 3 minggu. Minggu ya. Cuma beberapa minggu, jadi kayak sedih aja gitu sih nggak dapet banyak momen pas lagi siaran. Sama paling mengikuti Kak Kene ya tentang divisi. Paling kalau misalnya untuk divisi marketing, gue berharapan nanti ke depan juga bisa dapat banyak link dari perusahaan-perusahaan sih, biar kita lebih mudah ketika membuat acara yang besar ya, sesuai keinginan Raka tadi gitu. Amin. Amin. Lalu kalau gue pengen nge-achieve satu hal lagi sih sebelum akhirnya gue udahan di B-Voice, pengen bener-bener ngerasain divisi kreatif banget gitu loh. Gue pengen dapetin title Creative of the Month atau title bener ya, of the year aja. Creative of the Year gitu, pengen banget sih jujur. Pertanyaan pertama, B-Voice pertama jadikan tanggal bulan dan tahun. Aduh, bener atau enggak? Gue nggak tahu. Duh, gue tahunnya doang. Sama bulan. Dilihatin.
Oke, jawabannya 10 Mei 1997. Yeay. Yang benar Jawabannya benar, Kak Andra setengah. Kapan divisi kreatif lebih Cakep. Kari tahu nih teorinya SM. gimana sih dari sekarang? 3, 2, 1. Jawabannya 2002. Yeay, betul semua. Gue 2015. Gue 2015. Jawabannya 2000. Kapan pertama kalinya divisi reporter berdiri? Gimana sih gue ini? 4. Ada di video expo. Nyontek. Kenisa nyontek. 15 lagi ya gue. Pede aja. Pede aja gue 2015 terus. Tuh gue belum dapat skor. Gak mungkin, gak mungkin. Gue belum. Gue coret. Oke, jawabannya 2009. Gue ngasal. Salah dong. Gue salah. Ini salah. Gaci. Udah, salah. Enggak boleh. Enggak dong. Enggak. Oh. Sabar. Buset, bos. 3, 2, 1. Deng. Itu apa Kak? Tulisan gue dokter. Itu apa Kak? Gorilla Conan. Wah. Ah shit. Lu bener. Dia nulisnya goneng doang. Gue nulisnya goneng. Goneng doang. Bodoh banget. Nggak bisa. Udah. Gorilla. Harusnya nggak pakai D kan? Jawabannya 2008. Pakai D kan? V-Voice pertama kali pindah dari Skyring di tahun 1997 itu kemana? Lokasinya? Oh. Oke. 5, 4, 3, 2. Sumpah gue nggak bisa nulis. Basement. Jawabannya, tapi gue nggak bisa nulis. Ini maksudnya basement anggrek ya? Jawabannya depan perpus. Tahun 2002, apa yang V-Voice resmi Apa? dari sekarang? Utang. Oh. Apaan? Jaket kah? 3, 2, 1. Ada 2 ya? Boleh dibalikin. Kreatif. Divisi kreatif. Apa tuh Kak? Ceritain dong Jadi, Kak Batok. jadi ini Ada tuh aja. paint tool kan. Paint jadi tool, jadi oke. ini kreatif sama ya gitu. Gimana? Benar-benar bisa, ini saya juga ulet ya. Divisi kreatif. Gue nggak tahu banget. Apa itu? Jawabannya website sama kreatif. Yang jawab kreatif doang. Ya, lu apa? Jaket. Ya, gue tahu lah 2002. Iya, aku dapat semua. Oke, pertanyaan berikutnya. Ayo belum. Studio V-Voice saat ini berada di samping ada tempat. 5, 4, Ah, gimana sih? 3, Oh. 2, 1. Aduh, itu toko apa? Boleh dilihatin. Satu tuh Crossroad, satu tuh toko Tangga sama cross. Gue nggak tahu cross apaan. Crossroad sama toko. Crossroad. Crosscup apa? Es krim. Tempat apa? Kantor. Iya, kantor. Crossroad sama tangga. Tangga sama itu. Oke, jawabannya Crossroad sama Megastore. Gue nggak tahu. Tangga selalu. Masa nih. Crossroad sama Iya, lantai Crossroad bukannya satu. sebelahnya ya, Studio bukan- V-Voice kan? Bukan sampingnya. Teknik siaran pembahasan lagu berurutan disebut. Lo Odi. Wah nggak ada announcer lagi sih. Oh. Lu tahu? Hook. Gue salah sendiri malu. Gue kan marketing ya guys ya. Tapi kan produser. Raka pakai Q salah. Gak bisa. Bener nggak sih? Dibalik. Di teknik siaran? Bentar. Apa? Sorry, ulang pertanyaannya. Pertanyaan ulang. Teknik siaran yang buat nge-present banyak lagu berurutan. Bener kan gue? Jawabannya adalah tunggu. Yes. Oh iya, anjing. Alia benar kan? Alia Gue malah siaran chart. Iya makanya ya. Gue jam. Berapa followers Instagram V-Voice
Cakep. Aduh. Iya dong. Tiap Cakep. hari kita liatin kan. Iya. 4, 3, 2, Berapa? 1. Nggak boleh. Kak Batok nyontek ya. Kasih sumpah. Oke, balik. Kak Batok nyontek. Enggak, gue nggak tahu. Kalau aku nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jawabannya 10,3 Ki. Sekarang udah 10,4 sumpah. Kemarin bukan katanya berkurang dari 10 gitu. Enggak. Bagus dong, udah berkembang lagi. Apa budaya organisasi B-Voice? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak. Hah. Dong. Cakep. Iya. Yang baru kan? Bener kan? Gue cuma tahu 2 sih. Bener kan? Budaya Nggak tahu. organisasi kan? Dedikasi on time. Gue senyum salam Budaya sapa. organisasi kan? Budaya senyum salam. Oh, nih udah selesai. Gue senyum salam sapa. Maaf, tolong, terima kasih. Balik. Banyak banget. Jawabannya senyum salam sapa, maaf tolong terima kasih. Nggak sempet waktunya buat. Lah, sempat. Gue tuh pengen nulis. Sempat. Baru nulis MP. Enggak, sebelum dia ngomong gue udah nulis demi Allah. Demi apa sih? Demi apa sih? Ada berapa pertanyaan sih? 6,5. Gue belum lihat aja loh ya. Udah kita bro. Mantap. Tapi boleh tahu skornya gak? Allahu Akbar. Ken. Aduh, gua. Ini pasti gua. Oke. Jadi koin tertinggi itu ada di Alia 7,5. Ih, sempurna loh. KKM. Koin yang kedua ada Dewi 6,5. Please. Yang ketiga ada Kak Jordan 5,5. Waduh. Jadi yang terendah itu kalah Kak Batok sama Kak Andra. Semangat. Sejarah. Untuk Kak Andra. Oke. Mungkin kita nggak takut ya Kak Batok ya. Iya. Jadi hukumannya spinning duel, yang menang bakal nge-spin buat yang kalah. Mungkin boleh dilihatin dulu di kamera di dalam. Udah nggak usah kepo, tunggu aja nanti dibaca. Balik, bos. kirain Gitu. Gaya nih. Ini ya. Gue kalau gue nggak bisa. Dari di spin. Kak Jody bisa sendiri. Spin ya. Oke, spin. Ini spin Yang tengah kan? Oh, buat Kak Jody. Orang 2 kali 3 kali. 2 kali kan hukumannya. Udah siap. Oh, saya. Sekali aja. 1, 3. 2, 3. Apaan dapetnya? Telepon random anak Terus B-Voice. angkatannya Impersonate orang-orang kalau lagi siaran. Ya boleh. Lu yang ngomong ya? Ya jangan gua nggak kena hukuman. Menye. Hai Sab. Lagi di mana lo? Lagi di mana? Gue kangen deh sama lo. Sorry. Sorry ya temen gue kasar. Ya udah iya gitu aja sih Sab. Waduh, kasar juga nih orang. Ya udah, thank you. Ya. B-Voice di Your Voice and Your Sound sebarengan sama gue Olivia Yunita gitu. Itu Via dulu. Via dulu kalau sekarang gitu. Terus produser. Cek basement. Basement kan suara kan. Suara. Itu produser. Terus ada apa aja sih kalau di dalam tuh? Odi, MD. Kalau Odi ya, Odi. Kalau Odi itu gini. Oke, 3, 2, gitu kan? Gitu. Enggak, ya satunya udah masuk soalnya. Oke, terus apa lagi? Reporter ngapain nih? Kan ya udah dia sih, maksudnya di siaran. Bilang iya. Iya bukan, kan reporter kan ya cuma siaran, nggak ada yang lucu. Di highlight. Misalnya gini, di traffic suka ngambilnya juga yang nggak up to date lagi, up to date? Karena up to date ya. Ya udah kalau misalnya reporter paling gitu apa? Namanya soal Alia. Abis ini bakal dengerin di highlight barengan sama Alia.
Terus kalau terakhir balik lagi ke itu gitu kan ya. Ke break announcer. Gitu aja sih kalau reporter nggak ini. Dia udah lurus gitu. Bener. Kreatif. Nah itu yang gue bingung. Kreatif kan desain Instagram ya. Sekarang desain Instagram kan. Terus kayak gini. Sekarang gini. Kalau kreatif tuh kayak, Kak ini gimana Kak? Ini oke nggak sih? Gitu. Mas bisa keluar dulu nggak? Gitu kayak, Kak ini oke nggak sih? Gitu. Ngomong sama produser. Gitu doang kan. Terus apa lagi? Marketing. Duduk. Tidur. Enggak. Iya, marketing apain sih? Absen foto. Iya. Terus kayak, ayo kak, ini duduk di sini gitu. Oh, MD. Simpel. Iya, MD tinggal terus this. Bentar ya. Colok terus gitu, ngelis doang. Udah kan? Apa lagi sih? Udahlah, gitu doang. Oke, sip. Oke, ini Bikin snapgram kayak kalau siaran. Announcer, lu siaran. Merah telepon mantan fix. Telepon mantan atau mantan gebetan yang langsung, pernah Andra. nge-lock di Gmail. Ya. Hai listener, jangan lupa dengerin gue Kenisha dari jam 10 sampai jam 1 siang nanti cuma di Roadshow karena gue bakal bahas banyak tentang showbiz yang ter-up to date. Only on www.bivibes.com. Nggak ada, gue nggak pernah. Siapa? Udah. Halo, lagi di mana? Kapan pulang? Pengen ketemu. Ya, Kasih tahu San. Udah. Gue tidak takut. Entertainment.